wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan limpahan rahmatnya kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana mungkin diseminasi ini merupakan tugas dari guru penggerak atau calon guru penggerak ya, sebagai implementasi dari aksi nyata di modul 1.4. Sholawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita nanti selaku umatnya di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan SDN 2 Mekarwangi yang saya hormati, juga Ibu Kepala dari SDN 2 Mekarwangi yang saya 2 Cibrik yang saya hormati, beserta rekan-rekan guru dari SDN 2 Cipulit yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin di sini sengaja kami datang ke sini adalah untuk mengantarkan Bu Aini Lilis ya, untuk berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu semua, menyebarkan pemahaman terkait dengan budaya positif. Nah, mungkin dalam kegiatan hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama mungkin ada pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Mekarwangi, kemudian yang selanjutnya sambutan dari Ibu juga dari SDN 2 Cipurit. Di acara inti kita nanti akan mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk Ibu Aini sendiri sebagai pemateri maupun buat Ibu Bapak semuanya. Baik, untuk selanjutnya ada sambutan dulu dari Bapak Kepala SDN 2 Mekarwangi. Kepada Bapak Sumarkat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pembukaan hikmatan intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN 2 Cipurit yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 2 Cipurit yang saya cintai, terima kasih atas penerimaannya, atas fasilitasinya. Pertama, dari budaya positif itu kita akan menerapkan disiplin. Yang kedua, menghindari bullying. Yang ketiga adalah memberi label kepada anak tanpa kita tahu yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa, untuk menghindari itu. Ini adalah gambaran umum dari budaya positif tersebut. Jadi ada 3 hal yang boleh di sini. Dan yang berikutnya, Bapak dan Ibu perlu dipahami, yang namanya disiplin itu sebenarnya adalah menghadiahi diri kita itu, menghadiahi diri kalau disiplin itu. Karena kalau disiplin itu terkait erat dengan keteraturan. Segala hal yang teratur itu baik bagi tubuh kita, baik bagi batin kita. Sebenarnya disiplin itu adalah menghadiahi diri sebenarnya, bukan berkaitan dengan sesuatu. Kan kalau mindset kita kalau dengan disiplin itu sesuatu yang keras, sesuatu yang harus, mau tidak mau begitu kan? Yeah. Sebenarnya tidak seperti itu kalau kita memahaminya dengan dada yang terbuka. Bahwasanya disiplin itu kan terkait dengan segala hal yang teratur. Obat juga kan kalau dimakan secara teratur efeknya bagus. Tapi kalau tidak secara teratur, bukannya sembuh, malah menambah parah keadaan. Nah, makanya disiplin itu kita tanamkan bahwa yang namanya disiplin itu adalah keteraturan, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, selain kita belajar bersama, ini dalam konteks kita belajar karena kita nanti berbagi, mungkin kalau bisa ada simulasi ya, siapa yang jadi murid, siapa yang menjadi gurunya, kita mencoba jadi Bapak dan Ibu guru mudah-mudahan mengalami sendiri bagaimana kita kalau ada anak yang bermasalah itu kita tidak langsung menjudge bahwa si A itu begini, tetapi
didalami dulu penyelesaiannya seperti apa, efeknya seperti apa, nanti kan dijelaskan oleh Bu Lilis. Yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu, saya sangat kenapa pertama Bu Sini itu di Makaroni 4, yang kedua adalah Bu Lilis di Cihurip 2. Dengan harapan saya ikuti sambil saya mensosialisasikan, mendorong Bapak dan Ibu untuk mari bersama-sama melangkah, karena guru itu diberi tanggung jawab lahir dan batin. Karena apa? Ibu yang mendidik anak-anak sekarang itu adalah ibu yang meletakkan fondasi bagi anak-anak itu untuk membentuk kebudayaan di masa depan. Makanya kalau kita tidak berpikir terbuka, anti perubahan, apa yang akan kita bekalkan kepada anak-anak kita? Makanya saya selalu memotivasi, saya selalu mendorong ikut guru penggerak. Jangan dilihat dari TikTok begini-begini, nah culdok tidak tinggal igel. Kalau culdok tinggal igel, mau diidinan Pak Ubun Bu Inggit teh Bu Abimo. Dan sebenarnya guru penggerak itu pilihan, tetapi di kelas itu kewajiban lahir batin. Tetapi kan untuk memenuhi kewajiban itu kita perlu diri yang mapan, guru yang mapan lahir dan batin. Makanya guru yang mapan lahir dan batin itu yang mindsetnya terbuka bahwa kita itu diberi beban tanggung jawab yang luar biasa. Itu, tapi jangan dijadikan beban. Dak upami urang nanya budak mana mau jadi beban segala lagi ke budak, tapi saya yakin dan apa yang kita lakukan di sini pada saat ini memberi keberkahan bagi kita, terutama bagi anak-anak kita, karena kita semoga dengan adanya program seperti ini jalinan silaturahmi kita semakin erat ya. Kita jadi mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Studi Mekarwangi yang telah memberikan sambutannya. Betul, ya Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi diulas sedikit terkait dengan guru penggerak, bahwa kita jangan dulu membayangkan bahwa guru penggerak itu susah, guru penggerak itu ribet. Ternyata Bapak dan Ibu itu tidak serumit yang kita bayangkan ketika kita menjalaninya. Ya, dan saya juga berkaca dari pengalaman, saya mengikuti guru penggerak itu niatnya lillahi ta'ala, bukan karena apapun, bukan karena jabatan atau apapun, tetapi niatnya adalah mengembangkan diri kita supaya kita lebih mapan untuk mempersiapkan diri di dalam memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu. Maka dari itu mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, ya saya mengajak semuanya, ayo apalagi yang masih muda. Yang masih muda masih banyak sekali yang perlu digali potensinya, maka ayo segera ikut guru penggerak. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Murid kepada Ibu Kokom, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberi kesempatan untuk memberikan sambutannya. Untuk pembukaan mungkin tadi sudah disampaikan oleh pembuka acara dan Bapak juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebenarnya kami merasa bangga, bahagia karena kita dijadikan sebagai sasaran untuk guru penggerak sangat penghargaan yang luar biasa. Karena mungkin di sini kita mendapat ilmu yang pertama dan utama dari guru penggerak langsung. Juga alhamdulillah semoga ibu-ibu termotivasi untuk jadi guru penggerak. Karena kita sudah tidak bisa menghindari lagi. Sekarang sudah waktunya kita untuk mengikuti zaman. Maka anak juga harus dididik sesuai zamannya. Ini zaman IT, berarti orang harus bisa IT. Zaman itu maju, tidak mundur, tapi orang harus maju gitu. Jadi kita sudah tidak bisa menutup diri. Terbukalah. Tadi kata Bapak Kapal juga sudah dipaparkan seluas-luasnya dan kita juga mengerti manfaat dari
ilmu-ilmu sebagai guru penggerak itu bukan hanya untuk colok tinggal tinggal, tapi justru kita mengisi diri kita untuk membekali anak-anak itu sampai apa yang dibutuhkan anak untuk kedepannya. Jadi mempersiapkan anak itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk mendorong cita-citanya di masa depan. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan anak itu akan menjadi apa, kita harus mendorongnya mulai dari awal, mulai dari saat ini. Jadi Ibu guru SDN Cimurip 2 mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang berbagi ilmu ini, kita jadi termotivasi untuk terbuka dan mengikuti sebagai guru penggerak dalam periode atau angkatan berikutnya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti langkah-langkah apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu justru sangat mendorong kita untuk lebih maju. Adapun kesulitan-kesulitannya kita jangan dulu takut dengan apa yang menjadi asumsi-asumsi yang kurang yang menakutkan gitu kan. Jadi orang mah teuleman heula. Jadi teuleman heula sambil berjalan apa yang ada di dalamnya itu, karena itu semua ilmu semua gitunya, ilmu semua, bukan kamu nyingsieunan gitu, tapi itu untuk mendorong kita ke arah yang lebih maju, lebih terbuka. Margina ayeuna mah betulnya disampur kusina. Pendidikan teh tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi kita juga harus mencontoh. Sekarang teknologi itu semakin berkembang dan maju. Jadi anu di jika bisa budak kurang harus lebih tahu, lebih bisa. Nah, mungkin itu karena tadi paparan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bapak Karangi juga sudah luas, dan kita juga mengerti apa yang dimaksud dan bagaimana manfaatnya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kokom selaku SDN 2 Cimurip yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah begitu luar biasa ya, begitu terbukanya penerimaan dari Ibu beserta rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, tanpa berlama-lama mungkin untuk acara selanjutnya itu kegiatan inti ya, kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan segera diberikan oleh Ibu Ailis. Kepada Ibu Ailis saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Mekarwangi dan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cimurip, juga Ibu dan Bapak Guru SDN 2 Mekarwangi dan SDN 2 Cimurip. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para atba'ut tabi'in semuanya, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang paling akhir nanti mendapatkan syafaatul hizmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru SDN 2 Cimurip yang telah meluangkan waktu dan ruang dan waktunya untuk saya di sini menyampaikan terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya sangat berterima kasih atas terbukanya Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru
untuk menerima kami di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ubun yang telah mendampingi saya di sini. Dan tentunya mungkin saya bisa bisa mengikuti program ini keluar sedikit ya dari pembahasan, karena memang saya dimotivasi juga sama Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ubun. Saya akan mencoba ya menjelaskan terkait diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menumbuhkan kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah. Dan yang keempat, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan pendidik dalam melakukan segala restitusi. Nah, nanti kita sama-sama akan membahas yang ada pada tujuan kali ini. Nah, yang pertama adalah apa makna budaya positif. Nah, apa sih arti budaya positif itu sendiri? Cobi Bapak Ibu Abi Bade Naros. Nah, budaya itu apa sih? Kalau secara bukan secara umumnya budaya itu apa sih gitu. Nah, biasanya budaya itu lebih ke kebiasaan. Ya, betul. Nah, kebiasaan ada bisa ya sama. Budaya itu budaya itu secara sederhana ya tadi betul kebiasaan atau pikiran atau akal budi. Jadi, budaya itu cara hidup yang berkembang yang diturunkan dari generasi ke generasi ya, yang nanti dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang. Nah, kalau di sini yaitu yang akan dijelaskan terkait budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, pribadi yang rendah hati dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi dengan sudah pernah mendengar terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini saya akan mengulas sedikitnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, mungkin kita kan ya sebagai guru pasti setiap hari ya bergelut dengan yang namanya murid. Nah, di kelas ketika kita di kelas bersama murid itu kita menemukan berbagai karakter karakter murid yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, bakat, keinginan mereka yang berbeda-beda. Nah, tujuan kita sebagai guru itu apa? Menuntun bakat mereka untuk menjadi anak yang tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya. Nah, kemudian bisa saya ibaratkan ketika kita guru itu adalah sebagai petani dan murid kita itu sebagai padi. Nah, ketika kita sebagai petani supaya kita bisa menghasilkan padi yang berkualitas, berarti apa yang harus kita lakukan? Iya, dipupuk. Nah, dirawat. Apa lagi? Disiram. Nah, ya ketika kita ingin padi yang berkualitas, nah berarti kita harus memelihara padi tersebut agar tumbuh dengan baik. Begitupun kita sebagai guru ya, ketika kita ingin menuntun murid kita untuk menjadi lebih baik, nah tugas kita itu menuntun, bukan untuk menuntut ya, tapi untuk menuntun anak supaya ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri pengertiannya, kodrat alam yaitu sifat atau bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Jadi ketika kita iya betul. Jadi sebetulnya lingkungan itu sangat berpengaruh untuk murid kita. Terkadang kan murid itu ketika di kelas atau ketika di sekolah dengan di lingkungannya berbeda. Iya, makanya lingkungan itu sendiri sangat mempengaruhi terhadap anak tersebut. Kemudian dengan kaitannya dengan kodrat zaman ya, itu seperti yang tadi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa kita itu harus terbuka dengan perkembangan zaman. Nah, seperti saya mungkin ya dulu ketika pembelajaran itu hanya menulis, menjelaskan, memberikan
tugas pada anak hanya sebatas seperti itu, ternyata bukan seperti itu. Jadi kita, nah ada kaitannya dengan berpihak pada murid. Ketika memberikan pembelajaran kepada anak itu harus harus menyenangkan. Nah, bisa dengan cara misalkan menggunakan IT, ya tadi kata bapak dari bapak kepala sekolah. Bisa juga dengan cara menggunakan metode-metode. Sekarang kan banyak ya referensi. Misalkan kita ingin memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara game misalkan, atau dengan cara metode Montessori, ya misal menjadikan sebuah materi menjadikan sebuah lagu, atau bisa dengan cara kuis, banyak sekali. Jadi pembelajaran kita itu nanti diterima dengan anak-anak itu ternyata belajar dari segi itu menyenangkan, ya seperti itu. Dan yang terakhir ada berbudi pekerti. Nah, budi pekerti itu sendiri adalah tindakan atau perilaku yang harus sesuai dengan norma agama, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, budi pekerti itu mungkin kalau kita bisa disebut dengan perilaku atau akhlak. Nah, kan ada peribahasa kalau misalkan untuk apa pintar, ilmu banyak kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik, ya seperti itu. Nah, makanya tugas kita itu bisa menuntun akhlak murid-murid kita itu untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Nah, untuk dapat dijalankan budaya positif itu ada beberapa konsep yang selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama terkait disiplin positif. Nah, kira-kira disiplin itu apa? Ya, Bapak dan Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi ketika kita ingin menerapkan disiplin terhadap murid kita, yang pertama harus kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Karena kita sebagai guru adalah role model bagi anak-anak kita. Ketika kita kepada anak, harus seperti ini, tapi kitanya sebagai guru belum bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi tetap ketika kita ingin mengajak anak-anak untuk melakukan disiplin, harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Diri kitanya sendiri harus disiplin. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Kita terhadap anak ya terkadang suka kasihan, tetapi berkaca diri kepada diri kita sendiri sebagai guru, terkadang kita juga suka kesiangan. Nah, jadi di sini ketika kita ingin menerapkan disiplin positif terhadap anak, jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, disiplin ini positif ini sendiri nantinya bisa kita terapkan di sekolah ya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi murid kita di kelas. Nanti kita bisa menerapkan disiplin positif itu dengan apa? Nanti kita akan bahas ke depannya. Yang selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, jadi kita berpaku dulu kepada murid, misalkan ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, siswa itu terkadang melakukan disiplin atau menaati peraturan yang ada di sekolah karena takut dihukum, takut ditegur, jadi tidak nyaman di sekolah Nah, berarti kan itu bukan motivasi dari diri sendiri, tapi melainkan motivasi eksternal dari luar. Sieun dihukum lamun teu kieu sieun ditegur lamun teu kieu kayaknya seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalkan Abimah dan kamari saur ibu upami ka sakola pagi bakal dikasih hadiah naon, misalkan ini sebuah penghargaan. Nah, itu mah yang dilakukan murid karena ada motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri
jadi insan sesuai harapan kita. Nah ini mah motivasinya dari diri sendiri. Kalau kita tidak disiplin, nanti kita di depan, masa depan kita itu akan seperti apa kalau tidak dimulai dari hari ini. Nah mungkin itu adalah motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Nah kira-kira ibu-ibu, ibu bapak, dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini, mana yang paling sering terjadi terhadap murid kita? Satu ya. Jadi betul, ternyata yang anak-anak melakukan hal tersebut di sekolah atau di kelas itu karena mereka takut hukuman. Karena kita sendiri ketika menerapkan disiplin positif ini, kita menerapkan hukumannya juga. Nah jadi anak-anak itu takut, habisin di rumah ku si ibu, habisin di rumah ku si bapak. Nah seperti itu. Jadi yang paling dominan 1 dan 2 juga kadang ada. Abi mah ngerjakeun tugas teh da suruh ibu, upami ngerjakeun tugas pangkayuna teh bakal dipasihan hadiah atau napi bakal bakal uih pangkayuna. Nah, jadi kan motivasinya teh dari luar bukan dari diri sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru itu untuk menanamkan motivasi internal terhadap siswa bahwa disiplin itu berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana masa depan kita yang menentukan, bukan orang lain. Nah, di sini tugas kita itu. Yang selanjutnya, nah yaitu terkait keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada yang namanya peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Jadi ada yang disebut peraturan, ada keyakinan. Coba. Kalau peraturan sudah harus dilaksanakan, itu peraturan nama. Kalau keyakinan dari diri kita sendiri. Nah betul, tapi Bapak Ibu, kalau peraturan itu kita sendiri yang buat guru. Nah anak-anak coba lihat ini peraturan yang sudah ibu buat tanpa melibatkan murid, ya tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, di sana kita membuat kesepakatan dengan siswa, ya membuat komitmen. Jadi kalau peraturan kelas kita sendiri, guru yang membuat tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas sendiri itu berdasarkan keinginan dari murid kita, sehingga mereka nanti ketika melaksanakan dalam di lapangan gitu di sekolah itu karena ini mah keyakinan kelas kita yang buat, jadi sedikit demi sedikit mereka akan menerapkannya karena mereka yang membuatnya. Nah dari keyakinan kelas tersebut nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah ketika lingkungan kita positif, karena kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut, maka nantinya akan menjadi budaya positif. Jadi sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga nantinya tidak ada paksaan terhadap murid. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak dan Ibu, saya berikan 3 contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa? Keselamatan dan keamanan, ya bisa. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau disiplin. Nah, yang harus kita terapkan itu nilai-nilai kebajikan yang mana? Nah, disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik sendiri, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang telah menggerakkan seseorang. Jadi tetap ya, segala sesuatu kata tadi juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas, ya yang tadi telah kita bahas sedikit. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama oleh kita sebagai guru dan murid. Misalkan apalagi kan sekarang baru tahun ajaran baru 1 bulan, misalkan ketika kita kan bertemu dengan murid yang berbeda lagi tentunya, karena misalkan murid yang kemarin sudah naik kelas atau sudah lulus, kita bertemu lagi dengan murid yang berbeda. Nah di sini kita membuat keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kita sepakati, kita membuat keyakinan kelas apa yang kita buat supaya lingkungan belajar kita menjadi aman dan nyaman. Jadi kan
kita menawarkan terhadap anak, seperti yang pernah saya alami, Bu, misalkan kan anak bebas ya di situ untuk berpendapat, Bu, abi hoyong kami meminjamkan barang teh kedah namun, oh ternyata ku abi teh ditaros nya kunaha, da abi pami bade namun teh tara di pasihan namut, jadi hoyong aya nama pami namut, nah ternyata anu teu masihan namut teh nyarios, boleh Bu meminjam barang tapi harus dikembalikan. Karena itu adalah suatu kesepakatan kelas. Ya, padahal kan biasanya anak-anak itu Bu datang tepat waktu, misalkan harus saling menghormati. Nah, ketika saat itu anak-anak mengusulkan boleh meminjamkan barang tapi harus dikembalikan. Nah, dan ternyata di sana kan ada keinginan anak yang terbuka gitu. Ternyata ketika kita tidak memiliki sebuah barang dan tidak dikasih pinjam, padahal yang kita pinjam itu memiliki. Nah dari sana ternyata alhamdulillah mungkin setelah berjalan kurang lebih 3 minggu ya, pami di kelas teh namun barang. Jadi anu tadina gini pami abi bari namun patok kekenging da saur mama kita kenging ditamut-tamut cenah sakical. Ternyata tidak seperti itu lagi karena memang muridnya memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anu namut teh geus bageran, anu ditamutkeunana nya, jadi aya rasa tanggung jawab gitu dari seorang anak. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ketika kita ingin membentuk keyakinan kelas, nah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, seperti tadi. Kemudian dalam keyakinan kelas itu sendiri, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, setelah nanti kita sepakati dengan murid, kita bisa menuangkannya ke dalam, misalkan membuat poster atau membuat ya yang dari kertas ya, supaya anak-anak itu oh iya sekarang ada keyakinan kelas, harus ini. Jadi dengan tidak secara langsung anak itu diingatkan dengan melihat poster tersebut. Kalau pembentukannya mungkin Bapak Ibu nanti ketika secara nyatanya di lapangan itu kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Apakah misalkan membuat keyakinan kelas murid itu harus diberikan kebebasan untuk berpendapat. Sok we naon wae anu saur murid, Bu abi mau yang ieu kita terima. Nanti kita di akhir merangkum dari keseluruhan yang telah kita buat tadi. Nah, mungkin ini contoh keyakinan kelas yang saya buat ya di sekolah, di kelas. Nah, sekarang ada yang disebut dengan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, peraturan itu bukan suka, tapi ada sebagian yang misalkan dilarang ya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata yang negatif, yang misalkan dilarang atau tidak boleh. Jadi kalimatnya itu harus berbentuk positif. Ya, kalau keyakinan kelas. Kan kita kalau peraturan tidak boleh memakai sendal. Nah, kadang seperti itu. Nah, sebetulnya itu tidak boleh. Jadi dalam keyakinan kelas itu harus berupa kalimat atau kata-kata yang positif. Contoh, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju itu apa? Yaitu supaya anak-anak bisa bertanggung jawab. Ya, jadi kita dalam keyakinan kelas, kalau kita nanti misalkan tanggung jawab, disiplin, gak apa-apa, misalkan hanya poin itunya saja. Nah, nanti ketika kita keyakinan kelasnya sudah selesai, kita bahas satu persatu disiplin dalam hal apa, tanggung jawab dalam hal apa, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, tidak boleh ada kata dilarang, tapi lebih ke menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kalimatnya itu lebih positif. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, nah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu lebih ke komitmen atau disiplin. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nah itu mau untuk apa? Kesehatan. Menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor, nah itu untuk keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan terhadap anak itu, ada yang pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang.
Jangka pendeknya mungkin anak-anak lebih lebih semangat gitu. Kita ingin penghargaannya, bakal hadiah. Tapi dalam jangka panjangnya itu tidak baik untuk siswa, ya, tidak baik untuk siswa. Tidak. Sama hanya dengan menghukum. Ketika kita menghukum siswa, cenah beda kamar oge gitu dilarikeun. Terkadang kan anak ketika kita beri hukuman, misalkan yang datang terlambat itu harus beres-beres dari ujung kelas sampai itu beres. Nah, terkadang anak itu lebih kalau terkait hukuman lebih menyepelekan gitu ya. Berarti gitu Bapak. Atau kan misalkan harus bayar 2.000, kira-kira 2.000 abi mah pernah diseukeun. Nah, terkadang seperti itu kalau dengan hukuman. Nah, hukuman atau konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu lebih ke fisik mungkin ya. Kalau konsekuensi itu lebih banyak manfaatnya untuk murid. Misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku ketika terlambat sekolah, menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena yang disuruhnya itu membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan manfaatnya tidak begitu ini ya, paling juga anak hanya menulis. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terkadang kita masih suka seperti itu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Ketika ada murid kita yang mencoret-coret kertas temannya, kemudian kita menyuruhnya untuk menggantinya, berarti itu konsekuensi. Jadi tidak ada maksudnya ketika ada murid yang satu dirugikan, telah tergantikan lagi ya, jadi tidak ada yang dirugikan gitu karena sudah diganti oleh temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Itu hukuman. Seharian tidak boleh memakai sepatu. Itu lebih ke hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena ini pelajaran PJOK ya. Kalau bukan pelajaran PJOK pasti ini disebut hukuman, tidak boleh. Tapi karena ini pelajaran PJOK, nah ini adalah konsekuensi. Di sini ada ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sendiri ada sesuatu yang harus terjadi. Kenapa sih menyebutkan menyakitkan? Ketika kita misalkan ada anak yang terlambat, udah beres, kan batur murid yang lain pada belajar, nah, jadi itu menyakitkan bagi murid kita. Nah kalau konsekuensi kan lebih ke sesuatu yang harus terjadi seperti tadi, ketika ada murid yang mencoret-coret bukunya, kemudian diganti kembali. Nah itu maka lebih ke mengganti sesuatu yang telah anak tersebut rusak. Ya, kesesuaiannya. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah itu terkait hukuman. Kalau konsekuensi justru membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Memang anak tersebut ketika misalkan tadi terlambat sekolah harus menghafal perkalian ketika waktu istirahat. Nah kan itu emang bermanfaat. Tapi memang menyakitkan ketika anak yang lain harus beristirahat jajan, anak tersebut harus diam di dalam kelas. Tapi mungkin itu rasa sakitnya itu hanya sementara, tidak seperti dengan hukuman gitu ya, yang membuat jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Nah kalau konsekuensi anak itu lebih menghargai apa itu disiplin. Kemudian kalau hukuman itu lebih ke paksaan ya, ketika kita udah beberes kan anak juga dalam melakukannya itu terpaksa. Ya mah. Jadi misalkan hukuman nanti kada beberes, ya mah beberes kan karena terpaksa, karena telah melakukan kesalahan, melanggar kesalahan.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu lebih ke anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika gini tadi lamun terlambat sekolah teh bakal kedah ngadamel perkalian atau kedah beberes. Nah, jadi anak itu lebih jangan sampai hal ini terulang kembali gitu. Kemudian marah, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi lebih ke kehilangan hak seperti tadi ketika anak yang lain harus istirahat, nah mereka harus mengerjakan tugas misalkan di dalam kelas. Jadi haknya mungkin terambil ya, tapi memang meskipun tidak sepenuhnya, tapi kan itu adalah hak mereka untuk beristirahat. Nah mungkin itu kehilangan hak. Kemudian dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Kenapa disebut diasingkan? Karena ketika orang lain istirahat ini berada di dalam kelas. Nah, dalam sebuah kasus, nah di sini ya, Pak Ugun guru kelas 5 di SDN 2 Mekarwangi sedang bingung menghadapi ulah saat murid di kelasnya, yaitu Hasan. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Hasan yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi di kelas Pak Ugun anak-anak sebagian tuh mengeluhkan, "Ieu cenah Hasan mah Bu, Pak, usah nyungkeun bekal anu abi." Nah, secara paksa. Jadi bukan karena anak yang membawa bekal memberi, tapi karena memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ugun, apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Hasan melakukan hal tersebut? Kira-kira alasan Hasan mengambil makanan temannya itu apa? Pertama kita pendekatan dulu kepada anak tersebut. Ya, Pendekatan anak dulu. Sebelum ditanya kenapa sampai hal terjadi, kadang-kadang anak itu mau mencari perhatian. Mencari perhatian. Jadi anak di rumah kurang perhatian, dikembalikan ke sekolah. Dia mencari perhatian ke teman dan ke guru. Iya betul, perhatian. Apalagi selain ingin mencari perhatian dari temannya. Lebih ke kekurangan. Nah, iya, lapar. Jadi tadi bekalan ke orang di rumah sehingga memaksa. Jadi itu lebih ke selanjutnya yang akan saya bahas itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita akan bahas bahwa dalam kebutuhan dasar manusia bukan hanya murid ya. Kita juga sebagai guru memiliki kebutuhan dasar. Jadi bukan hanya murid yang memiliki kebutuhan dasar, kita juga sebagai guru ingin ya untuk memiliki kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Selanjutnya akan kita bahas. Coba tadi Hasan melakukan hal tersebut kata ibu ada karena mencari perhatian. Nah, terus ada yang menyebutkan kekurangan atau lapar. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Pak Ugun sebaiknya mencari tahu alasan Hasan itu. Jadi ketika seorang murid melakukan hal yang negatif itu bukan berarti itu jadi mereka itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Jadi jangan langsung kunaon begitu. Nah, tapi kita cari dulu kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Yang pertama, ya, ketika misalkan kalau jawaban Hasan, kenapa Hasan mengambil bekal makanannya secara paksa? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, jadi ketika Hasan membawa bekal temannya itu ternyata karena Hasan lapar. Jadi dari rumah tidak dibekali oleh orang tuanya. Nah, sebetulnya itu Hasan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika istirahat orang lain alarma dia laparnya, pasti tangkesna, tapi mungkin dengan cara kita paksa itu yang salahnya ya. Tapi memang hal tersebut terjadi itu karena Hasan itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kalau jawaban Hasan karena ia senang temannya memperhatikannya. Nah, tadi caper. Jadi ketika di kelas ingin diperhatikan baik oleh guru atau temannya. Ketika membawa bekal pasti guru bakal memperhatikan, guru teman yang lain juga bakal memperhatikan. Nah, ternyata dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu cinta dan kasih sayang dan kebutuhan untuk
Dan jawaban yang ketiga, ketika Hasan menjawab misalkan karena dia itu merasa hebat, jadi ketika dia membawa bekal temannya itu menjadi takut, ya menjadi takut dan dia itu merasa menjadi hebat. Nah itu ya dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Biasa ya cenanya anak bekal batu jadi teman jadi serius ke teman teh. Nah seperti itu. Yang keempat, apabila jawaban Hasan karena dia berasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Jadi tiap dibekalan ke ibu nanti sarana tadi. Jadi bosan ketika lihat temannya, aduh itu masih gana enak. Nah nyungkeun, nah dari secara paksa. Ternyata hal tersebut Hasan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan, kebutuhan untuk akan pilihan. Yang kelima, ketika jawaban Hasan adalah karena iseng saja. Jadi ketika lihat temannya menangis atau ketika melihat ekspresi wajah temannya yang kesal, nah dia itu merasa senang. Nah di situ Hasan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Nah tadi kan telah dibahas bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Nah bertahan hidup itu apa saja? Bisa misalkan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Jadi fokus kita ketika kebutuhan dasar itu bukan tadi yang saya katakan, bukan hanya untuk murid, tapi kita sendiri. Ada yang disebutkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga kan sebagai guru ingin diberikan rasa kasih sayang, pasti ingin. Jadi bukan hanya murid yang ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Kita juga sebagai guru ingin ya, baik itu dari murid atau dari rekan kerja atau dari keluarga. Yang ketiga ada penguasaan, ini lebih ke harga diri. Nah sebetulnya setiap murid itu pasti ya kalau dalam hal penguasaan itu ingin. Terkadang kan di dalam kelas itu sudah dibentuk misalkan KM, tapi udah cina aduh biasa ya seperti kita, makanya melakukan ulah seolah-olah dia juga bisa nih memimpin. Padahal di kelas tersebut juga ada ketua kelas. Jadi setiap orang pasti ya memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi. Pasti setiap murid, saya juga ingin berprestasi, tapi mungkin karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yang nomor 4 yaitu kebebasan, lebih ke mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru seperti yang tadi dilakukan Hasan. Bosan ya bekal ti mama ya kene. Nah ingin mencoba hal baru dengan memakan bekal temannya. Yang selanjutnya yaitu kesenangan, yaitu untuk bermain, humor, antusiasme atau tertawa seperti tadi. Jadi ketika mengambil bekal itu jadi cina teman abi teh dia itu senang melihat ekspresi wajah temannya yang menangis, yang marah, kesal. Nah di situ jadi ada kesenangan tersendiri untuk murid tersebut. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah di sini, nanti kita bisa menempatkan kita itu dalam 5 posisi ini sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol di sini ada identitasnya, ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri sendiri. Jadi ada yang eksternal dan ada yang internal. Nah, yang identitas gagal itu yang dari luar. Jadi ada yang identitasnya itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau yang gagal itu 2, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita menerapkan hukuman kepada anak, nah disiplin itu sendiri ketika anak mentaati ya keyakinannya itu sendiri, itu karena ada hukuman yang telah dibuat. Jadi abi mah bade ngalakukeun kieu teh da sieun dihukum. Nah seperti itu. Jadi anak tersebut melakukan hal yang positif itu karena menghindari hukuman. Nah penghukum itu sendiri, contohnya misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakeun. So kamu mengerjakan PR awas baik. Nah kan kita kadang seperti itu ya. Nah padahal sebetulnya itu tidak tepat ya, tidak boleh kita lakukan. Awas lamun enjing teu ngerjakan PR ku ibu mah tinggal wae bakal aya hukuman anak. Nah seperti itu. Eta penghukumnya.
kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya tahu ibu itu lelah sekali mengatakannya. Ibu itu stres, harus terus mendampingi kamu. Jadi lebih ke jadi ibu teh stres namanya abi teh gara-gara abi. Jadi berarti kita itu membuat merasa bersalah terhadap anak didik kita. Misalnya tadi yang tadi disebutkan, kamu itu seharusnya sudah tahu kalau ibu itu lelah harus melakukan seperti ini, ibu itu stres harus seperti ini. Otomatis kan nanti dampaknya anak itu akan merasa rendah diri ya, akan merasa hatuh kumaha ya teh. Jadi tidak ada tidak ada motivasi lagi gitu untuk bisa ya lebih baik. Kemudian ada identitas yang berhasil, namun ini ada dorongan dari luar, ada motivasi eksternal, yaitu posisi kita sebagai guru, yaitu sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini misalkan mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain. Misal kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid, ayolah lakukan demi ibu. Kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Kalau nanti kamu ribut di kelas, nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi kalau yang tadi mah lebih ke pembuat merasa bersalah ya. Jadi kalau teman itu seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Kan kamu juga pernah ibu tolong, pernah ibu bantu. Jadi di sini kita lebih ke posisi kita terhadap anak-anak itu lebih memposisikan kalau kita itu adalah teman mereka ya, sebagai temannya. Kalau pemantau yaitu sama ada tadi, mengharapkan imbalan, bisa jadi seperti itu, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Dan biasanya kalau pemantau di sini misalkan anak-anak, nanti kalau misalkan kalian bisa mengerjakan ini, nanti ibu kasih bintang 10 ya, kalau misalkan kelas 1, atau kalau kelas atas nanti akan ibu kasih hadiah. Nah, nanti kan di situ berarti anak-anak itu melakukan hal tersebut karena ada imbalan ya, atau karena ada penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang terakhir, identitas berhasil tapi dimulai dari diri. Jadi ada motivasi dari dirinya sendiri, di mana kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata teori ini begitu indah ya. Ketika kita baca, nyanyi seperti kia-kia. Tetapi dalam realitanya ketika kita menerapkan itu benar-benar susah. Tapi pas teori mahanya sih karena gampang, indah kata-katanya ketika kita membaca. Iya. Ya, itu kan unik ya tadi. Nah, itu tugas satu banyak kepala harus jadi satu kepala. Nah, itu tugas kita sebagai guru ya. Nah, kan tadi terkadang yang sering kita lakukan poin yang mana? Satu ya. Satu ya, kalau saya gitu sebelum. Nah, tapi kalau manajer itu lebih sulit. Nah, nanti kita di segi kerja restitusi ya. Kemarin saya ketika menerapkan jadi kesana kan anak asa aneh sih, betul jadi kia. Kan biasanya mungkin ketika kita menerapkan, upami terlambat teh kedah beberes, atau napi kedah lari. Nah, ternyata itu salah. Tapi kata tadi juga, jadi kita harus ini ketika kita membuat keyakinan dan kesepakatan, kita buat juga konsekuensinya. Jadi konsekuensinya bukan kita sebagai guru yang yang meminta kepada murid, tapi ya, karena mungkin saya mau mengajar murid yang sudah berpengalaman oleh Pak Ugun. Jadi ketika misalkan Bu keyakinan kelas nanti kedah datang tepat waktu, Bu kadanya anu terlambat teh kedah kieu. Jadi anak-anaknya sudah mengajukan konsekuensinya sendiri. Jadi kayaknya kurang pamit terlambatnya kedah kieu, tapi bukan dari kita sebagai guru. Tapi ketika mereka mengemukakan pendapatnya terkait keyakinan kelas, mereka sendiri yang membuatkan konsekuensinya ya. Jadi ketika mereka melanggar kan cek saha ada konsekuensi nawe, mereka sendiri yang membuat. Nah, seperti itu ya, Bu. Akhirnya kan untuk kelas atas mungkin membaliknya, Bapak di Magelang membalik, dikasih konsekuensi kelas kesepakatan gitu. Tapi untuk kelas bawah, kumaha untuk kelas bawah? Oke. Untuk kelas bawah kan kelas bawah mah kelas 1, kelas 2 namanya. Kemudian kan
yang konsumsi naon. Ya. Ngerti kan Jelas, kelas jelas. bawah mah. Ya. Nah, ayeuna untuk menerapkan disiplin di kelas bawah, disiplin positif kumaha? Oke, bagus Bu. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagus dan hal itu juga sangat dirasakan oleh sekolah kami. Tetapi ketika mencoba, Iya. alhamdulillah anak itu nanti dengan sendirinya pun mengerti. Iya. Dan begitu juga sudah berhasil Pak yang kemarin ya. Jadi kita mah cuma berikan pemantik saja. Coba kalau di kelas ini supaya nyaman, anak-anak harus bagaimana ya? Nah, Seperti itu. iya. Pak, Jadi jangan perhatian berkeliling saja. Pak, misalnya seperti itu. Coba kalau misalkan tidak jangan berkeliling, berarti kalau berkeliling mau bagaimana? Jadi anaknya nanti ternyata muncul sendiri ide-idenya tanpa kita prediksi gitu ya. Memang mungkin tidak tidak sekompleks tidak sekonkret di kelas atas. Tapi anak-anak kan pasti lagi kata-kata anak-anak. Cuma nanti kita Sampai diarahkan ternyata hasil dari anak-anak ini seperti ini gitu. Jadi guruna kada lebih tiasa ngadamel pertanyaan pemantik bisa dipahami ku anak gitu. Tapi untuk kelas bawahan wariskan SD Allah padanya. Jadi Bu Sri, pada saat kita memberikan ide upami di kelas, ayo cegah kumaha. Lebih ke Otomatis sederhana. sarang hoyongna lupa menuju belajar hoyongna. Otomatis bakal Pasti, dan anak-anak akhirnya bageringannya luar biasa. Nah, jadi bahasanya bukan bahasa yang dipakai untuk kelas atas. Kita sebagai guru kan anger dan kelas bawah mah otomatis bukan ya yang dominan itu bukan guru. Iya. Indung. Minum, iya. Terus Indung barudak pokoknya kurang teh berlaku sebagai indung Iya. barudak. Nah, kita nanya kumahana, kita barudak teh bakal kan di apa ditulisnya juga dalam bahasa. Yang ditempel itu bukan yang pokoknya itu hasil pemikiran orang, bahasa orang. Pokoknya mah dah percaya ya menjadi indung mah bakal apa lebih memahami karena kayak budak gitu. Nanti tiasa sharing mas secara begini soalnya begini alhamdulillah sudah berhasil menerapkan itu Bu di Iya. kelas 1. jadi kan nanti dari berbagi pengalaman aja. Kita sambil belajar, tapi sambil berbagi pengalaman. Nah, gitu. Karena kalau tantangan memang mungkin lebih Iya. susah di kelas bawah daripada di Iya. Jadi, Karena di kelas atas mah tos-martos. Kita kayak misalnya kieu, berada di kelas bawah gitu. Jangan takut salah, jangan takut Siap. dah kan kita sedang berproses, Siap. sedang Ayo berproses. sekarang Pokoknya mah sok kita belajar bersama-sama. iya. Iya, Pak. Nah, gitu. Ini kita dari di Soekarno Mas pengalaman cara menerapkan disiplin itu bagaimana. Untuk kelas atas mungkin kayak ke nanti ke sana kayak cuma ada kalau kelas anak kan nanti mesti kena telah kumaha teh kumana teh gitunya. Nah, gitu ya pengalaman teh Tapi kumana teh. bahasa-bahasanya yang lebih sederhana, Nah. bahasa-bahasanya lebih ke bahasa anak. Ya, kelas atas makan diajak itu teh langsung. Iya. Langsung Tapi kan bakal kalau misalkan- ada jangan ada kelas mana? Nah, dia teh gitu. Ya apalagi yang baru menerapkan gitu ya. Termasuk Abi bukan Kang Adi. Abi karena mengiringan dia. Jadi namanya menerapkan. Sedangkan anak-anak mah terus 2 tahun sudah bangun. Jadi terus ngalaman namanya kesepakatan kelas keyakinan kelas teh. Hari Abi mah kan Abi namanya menerapkan. Hari murid terus mengalaminya 2 tahun terus mengenal. Jadi tantangannya emang luar biasa oke. Ketika menerapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dalam hal sederhananya mungkin lebih ke pemulihan supaya anak tersebut itu bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ya seperti yang kemarin diterapkan ya Pak, yang segitiga restitusi ketika ada siswa gini hari kelas 1 makan kadang kur dituang dia nangis. Bu, cenah abi dituang. Nah, kur mau anu dituang nangis teh ternyata dibalas deui. Nah, ternyata itu ge wartos. Nah, dirinya kan Bu Inggit melakukan segitiga restitusi. Nah, ketika ditanya teh nah alasanna cenah beut we padahal mungkin karena isengnya tersebut teh. Tapi
oke naon ngabales deui. Nah di situ ada apa ya? Jadi anak tersebut itu selain jadi bisa memperbaiki, mengkondisikan, bisa menemukan tindakan salah yang mereka lakukan itu apa, dan bukan kita yang ingin mencarikan solusi, tapi tanya kembali kepada anak tersebut solusi apa yang akan dilakukan supaya henteu nangis deui, supaya teu pasea deui, supaya teu gelut deui kedah kumaha kedahnya. Nah anak tersebut tadi yang menjawabnya. Jadi dalam segitiga restitusi mah jadi kita hanya sebagai manajer penengah gitu. Jadi ya, jadi mereka sendiri yang nanti kita dibahas mereka sendiri yang menemukan solusinya. Nah seperti itu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi dalam restitusi itu kita menawarkan bukan untuk memaksa murid kita. Kemudian untuk menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya yang tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah di sini mungkin ada yang kemarin saya sudah melakukan. Nah bahwa segitiga restitusi itu ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah ini itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti apa contohnya menstabilkan identitas? Misalkan ada seorang murid yang melakukan kesalahan. Kemarin saya memanggil 2 orang siswa. Yang pertama kasusnya tidak mengerjakan tugas, yang kedua terlambat datang ke sekolah. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kita panggil murid kita tersebut, tapi harus di ruangan yang sunyi ya. Jadi jangan sampai ada orang lain atau murid yang lain sehingga murid tersebut merasa aman ketika kita panggil. Nah, menstabilkan identitas misalkan kamu tahu tidak? Kamu dipanggil ibu ke sini itu karena apa? Pastikan murid tersebut menjawab. Dengan sendirinya akan sadar bahwa dia itu dipanggil ke kantor atau ke kelas itu karena telah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita itu bukan harus menghakimi langsung kepada murid tersebut, tapi misalkan jawaban kita itu dengan cara seperti ini, tidak apa-apa ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga seorang manusia, tidak ada yang sempurna. Ibu pasti melakukan kesalahan. Teman-teman juga pasti pernah melakukan kesalahan. Namun di sini ibu itu bukan ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencarikan solusi terhadap permasalahan yang telah kamu lakukan. Nah mungkin di situ kan murid akan berpikir, tapi setidaknya aku dipanggil KDT. Jadi di awal kita senterewas gitu dah, ibu itu tidak secara langsung menyalahkan, tapi di sini kita adalah menstabilkan identitas siswa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, mungkin pasti kan ada alasannya. Nah kan ketika siswa menyebutkan alasannya itu apa? Apakah hal tersebut itu bagus atau tidak, baik atau tidak untuk kamu? Nah pasti kan di sana murid menjawab, oh iya hal ini tidak baik untuk saya. Jadi akan menyadari akan kesalahannya tersebut. Nah yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah kita kan di awal sudah membuat kesepakatan kelas. Nah kira-kira kamu itu tidak mengumpulkan tugas atau datang ke sekolah terlambat, apakah ada keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Kan otomatis karena siswa yang telah membuat keyakinan tersebut ada, Bu, apa keyakinan kelasnya? Ya kemarin juga saya seperti itu. Tidak bertanggung jawab, Bu, tidak mengumpulkan tugas. Nah, karena mereka itu tahu apa yang mereka lakukan itu tindakan yang salah dan telah melanggar. Nah, kita coba solusi apa? Kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan supaya kamu kedepannya bisa lebih baik? Misalnya kemarin yang terlambat datang ke sekolah. Pertama katanya solusinya itu tidak akan tidur terlalu malam.
Kemudian keduanya cenah akan bangun lebih pagi katanya seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kemudian yang tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak mengerjakan tugas? Kan berarti anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh gurunya. Katanya solusi nate Bu cenakan abi mah kamari teu ngerjakeun tugas teh ternyata tidak ada orang tuanya. Nah, waktu berarti kan saur abi teh meskipun tidak ada orang tua, tapi kan ini tuh adalah tugas sok we tiasa naroskeun kitunya ka saha. Nah, solusina naon? Saur abi teh supaya nanti bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Nah, ternyata anak tersebut menjawab solusi-solusi. Jadi kita itu tidak perlu memberikan solusi mungkin ya Pak. Jadi Memancing dengan pertanyaan. tapi kita harus bisa memancing dengan pertanyaan. Jadi nanti murid tersebut yang akan memberikan solusi tersebut. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, sudah beberapa kali kita terapkan misalkan terhadap anak tersebut dan anak tersebut masih melakukan hal yang sama. Nah, mungkin di sini jalan terakhirnya mungkin itu hukuman, tapi ya sebisa hukuman itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan sudah beberapa kali segitiga restitusi ini kita lakukan, nanti jalan terakhirnya adalah dengan hukuman seperti itu. Mungkin ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang kemarin. Memang Bu, kami misalkan terus ngadamel keyakinan kelas mah sareng kesepakatan eta teh insyaallah berjalan. Jadi kita buat keyakinan we sareng anak-anak. Buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas insyaallah. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi budaya positif dari awal sampai akhir sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada hari ini bisa bermanfaat khususnya buat diri kami sendiri ya Bu ya, khususnya umumnya buat ibu-ibu semua, dan mudah-mudahan budaya positif ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita supaya tercipta budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolahnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindin Siti Nur Hasanah. Saya berasal dari SDN 2 Cihurip, berhubungan dengan diseminasi budaya positif. Di sini saya merasa terinspirasi lalu tercerahkan dengan adanya diseminasi tersebut, dan manfaatnya untuk saya lebih memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih dengan adanya diseminasi ini mengenai budaya positif, dan insya Allah untuk kedepannya saya akan mencoba untuk menerapkan kepada anak-anak atau siswa-siswi di SDN 2 Cihurip ini. Terima kasih.